Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Tapi Kak, sembuhkan diri, saya Dharma Saputra, NIM 01241179. Pada kesempatan kali ini, Kak Juma, saya izinkan saya untuk bisa memberikan tugas kerja saya. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai embriologi dari hipofisis. Hipofisis kita ketahui bahwasanya ada terdapat dua. Ada adreno pada bagian anterior dan hipofisis bagian-bagian belakang, itu adalah neurohipofisis. Nah, kita harus ketahui bahwa bahwasanya adeno itu terbentuk dari proses penonjolan ke atas. Jadi, penonjolan ke atas. Nah, yang itu berasal dari ektodermal. Nah, ektodermal inilah yang akan menghasilkan penonjolan yang disebut sebagai racket pouch. Nah, sedangkan pada bagian neurohipofisis ini akan diprakarsai dari neurodermal. Nah, neurodermal ini berasal dari penonjolan ke bawah, nanti akan terdapat penonjolan ke bawah dari diencephalon. Nah, penonjolan ke bawah ini akan disebut sebagai infundibulum. Nah, pada proses yang ketiga akan terjadi segmentasi dari racket pouch ini. Nah, segmentasi ini akan menghasilkan sebuah sinus di depan dari adrenohipofisis yang disebut sebagai sinus spinoideum. Nah, selain itu, setelah terjadi segmentasi ini, perlahan tapi pasti adenohipofisis akan bergerak menuju dari neurohipofisis dan mereka akan bersatu. Proses penyatuan ini akan menghasilkan beberapa struktur baru. Ada tiga, ada pars distalis, pars tuberalis, dan juga pars intermedia. Nah, sedangkan pars tuberalis ini yang akan menyelubungi dari infundibulum. Kan tadi kan sudah jelaskan bahwasanya terdapat infundibulum akan keluar dari neurodermal itu. Nah, pars tuberalis akan mengelilingi ini dari infundibulum itu sendiri. Sehingga ketika mereka akan menyatu, anterior akan berada pada bagian depan dan posterior akan berada pada bagian belakang. Bentuknya seperti ini. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai dari hipofisis itu sendiri. Terdapat dua bagian, yaitu adalah hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Pada hipofisis anterior terdapat dua sel yang harus kita ketahui. Ada sel kromofil asidofilik. Pada asidofilik dia itu menyerap eusin dan dia itu ada dua sel yang utama. Yang pertama adalah mamotropik yang akan menghasilkan hormon prolaktin, dan yang kedua ada juga terdapat juga sel somatotropik yang akan menghasilkan growth hormone. Selanjutnya pada terhadap basofilik itu terdapat tiga. Yang pertama adalah gonadotropik yang akan menghasilkan dua hormon, FSH, follicle stimulating hormone, dan yang kedua luteinizing hormone atau LH. Nah, yang kedua terdapat juga namanya corticotrophic hormone akan menghasilkan sel corticotropik yang akan menghasilkan PCTH, itu adrenocorticotropic hormone. Selanjutnya ada juga tirotropik, satu sel tirotropik yang menghasilkan TSH atau thyroid stimulating hormone. Sedangkan pada bagian posterior dari hipofisis itu akan ada namanya badan Hering yang akan menghasilkan dua hormon, ADH, antidiuretic hormone, dan juga oksitosin. Nah, kita masuk kepada bagian dari tiroid. Pada tiroid itu ada tiga sel utama. Yang pertama adalah sel folikular yang akan menghasilkan tiroksin yang kita ketahui seperti misalnya T3 dan T4. Yang kedua, terdapat juga sel parafolikular yang menghasilkan kalsitonin atau hormon kalsitonin. Selanjutnya, yang terakhir adalah sel koloid. Koloid ini akan menghasilkan tiroglobulin. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada kelenjar adrenal. Pada kelenjar adrenal terdapat tiga struktur utama. Terdapat kapsula, korteks, dan juga medula. Namun, pada kapsula tidak ada hormon yang spesifik, namun kita membahas pada bagian korteks. Pada bagian korteks itu ada tiga zona. Ada glomerulosa. Pada glomerulosa akan menghasilkan hormon aldosteron. Nah, sedangkan pada bagian yang kedua, fasciculata tengah akan menghasilkan glucocorticoid atau kita sebut sebagai kortisol. Sedangkan pada bagian yang ke bawah itu adalah reticularis akan menghasilkan hormon namanya adalah androgen. Nah, pada bagian medula adrenal akan menghasilkan hormon yang kita kenal sebagai norepinefrin dan epinefrin. Namun sebagai lebih umum kita lebih kenal sebagai hormon katekolamin. Nah, selanjutnya kedua terakhir adalah kelenjar paratiroid. Pada kelenjar paratiroid akan terdapat dua sel. Ada namanya Schiff cell, ada sel oxyphil. Pada sel ini, khususnya pada Schiff cell akan menghasilkan PTH atau paratiroid hormone. Dan terakhir adalah pankreas. Pada pankreas, khususnya pada pulau Langerhans akan terdapat 4 sel. Ada sel alfa, beta, gamma, dan juga sel P. Pada sel alfa itu berada pada bagian perifer atau luaran dari pulau Langerhans yang akan menghasilkan hormon glukagon, sedangkan pada bagian lebih dalamnya itu akan ada sel beta akan menghasilkan hormon insulin. Selain itu terdapat juga sel gamma yang akan menghasilkan somatostatin, dan yang terakhir adalah sel P atau sel F yang akan menghasilkan polipeptida pankreas. Baik Kak, sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.